الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada sore hari ini kita lanjutkan kajian dalil-dalil jamaah berupa hadis-hadis Rasulullah SAW, dan disampaikan pula ayat-ayat yang terkait dengan hadis tersebut. Maka pada kesempatan hari ini sampai kepada subjudul yang ke-9, yaitu syaitan beserta orang-orang yang menyendiri. Dalam kitab ini hadis yaitu dengan urutan nomor yang ke-35. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar qala khatabna Umar bil jabiyati faqala ya ayuhan nas inni kuntu fikum kamaqami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fina faqala usikum bi ashabi thumma alladhina yalunahum thumma yafshul kadhib hatta yahlifa ar-rajulu wa la yustahlafu wa yashhada ash-shahidu wa la yustashhadu ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Man arada buhbuhatal jannah falyalzamil jama'ah. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikumul mu'minun. Fadzalikumul mu'min. Rawahu Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad pada juz 1 halaman 18. Hadis riwayat Tirmizi juz 4 nomor hadis 459. Ya. Kami bacakan hadisnya dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah berpidato, wahai manusia, sesungguhnya aku berdiri sebagaimana Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kamu. Lalu beliau bersabda, aku berwasiat pada kamu berpegang dengan sahabat-sahabatku, kemudian dengan orang selepas mereka, kemudian dengan orang yang sesudah atau selepas mereka,
Kemudian mereka menyebar kebohongan sampai seseorang bersumpah padahal tidak diminta untuk berbuat demikian. Kemudian mereka menjadi saksi sedangkan mereka tidak diminta menjadi saksi. Ketahuilah, tidaklah seorang laki-laki berkhalwat, artinya bersunyi diri atau bersunyi-sunyi, bersepi-sepian dengan seorang perempuan, melainkan ketiganya adalah syaitan. Wajiblah atas kamu berjamaah dan jauhilah oleh kalian firqah-firqah atau berpecah belah, karena syaitan beserta orang-orang yang menyendiri dan menjauh dengan orang yang berdua. Ya, ini berdua dalam arti orang yang hidupnya berjamaah. Barang siapa yang mau tinggal dalam jannah atau surga, maka tetaplah dalam al-jamaah, tetaplah dalam kehidupan yang berjamaah. Barang siapa yang bergembira dengan kebaikannya dan merasa buruk dengan segala kelakuan jahatnya, maka yang demikian itu adalah orang mukmin atau orang yang beriman. Hadis riwayat Imam Ahmad dan diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, di dalam ayat Al-Quran yang tadi dibaca pada muqaddimah, yakni beberapa ayat yang terakhir dari surah Al-An'am, surat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Quran ini. Lasta minhum fi syai', innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, dengan kata lain orang-orang yang hidupnya berpecah belah dengan masing-masing golongan yang menjadi kebanggaannya di dalam beragama Islam. Wa kanu syi'a, dan mereka menjadi bergolong-golongan. Jadi menjadilah hidup manusia yang semula diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu hidupnya berjamaah sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada pimpinan, ya, pada zaman Rasulullah SAW, pemimpin bagi seluruh manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman, adalah Rasulullah SAW. Setelah itu, sepeninggal beliau, tentulah ada kepemimpinan yang melanjutkannya, sebagaimana hadis tadi. Maka hadis tadi sekaligus memberikan penjelasan tentang estafeta kepemimpinan dalam syariat Islam ini, dari kepemimpinan para nabi yang terakhir dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala bagi umat akhir zaman ini. Maka kalimat selanjutnya di ayat 159 ini, lasta minhum fi syai'in, lasta minhum fi syai', maka tidak ada tanggung jawab kamu, ya, tentang urusan mereka. Tidak ada tanggung jawab engkau Muhammad tentang urusan mereka yang
memecah belah agamanya sehingga mereka hidup di dalam berislam ini, beragama Islam, tapi mereka membanggakan golongan-golongan mereka, atau kata lainnya bergolong-golongan. Innama amruhum ilallahi, hanyalah urusan mereka terserah kepada Allah. Hanyalah terserah kepada Allah urusan mereka itu, atau sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Jadi ini maksudnya adalah orang-orang yang hidupnya berpecah belah, memecah belah agama, dalam artian mereka hidup bergolong-golongan sebagaimana ayat wa kanu syi'a, maka ini di luar lagi tanggung jawab Rasulullah SAW. Sudah di luar tanggung jawab beliau, sudah tidak dimintai tanggung jawab Rasulullah SAW. Ya. Sebuah contoh dalam perjalanan hidup beliau memimpin muslimin, para sahabat pada saat itu, adalah peristiwa hijrahnya beliau Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat. As-sabiqun al-awwalun, sahabat-sahabat yang awal beserta sahabat-sahabat yang lain, mereka berbondong-bondong ikut berhijrah ke Yathrib, Madinah. Maka yang tertinggal di kota Makkah tidak berkenan ikut beliau berhijrah. Mereka itu tetap dalam keadaan sebagai muslim, namun mereka di luar tanggung jawab kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat sejagat raya, di luar tanggung jawab beliau. Kenapa kami tegaskan bahwasanya Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat sejagat raya yang secara umum diketahui orang, mungkin karena kurang dalam hal pengkajian dan pemahaman terhadap ayat-ayat Allah SWT, karena terbatasnya dalam penerimaan ilmu din dalam kajian-kajian, maka sebagian umat ini malah mengira bahwasanya beliau hanyalah memimpin secara lokal saja, memimpin sebuah, orang bilang sebuah negara yang bernama Madinah. Padahal kekeliruan dalam hal ini. Beliau berkedudukan tinggal di Madinah, memang iya, betul. Akan tapi fungsi beliau sebagai Rasul Allah SWT adalah bagi segenap umat manusia. Ya. Banyak dalil yang bisa kita periksa di dalam Al-Quran itu, bil khusus di dalam surat As-Saff, surat yang ke-61 pada ayat yang ke-9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan apa Allah mengutus beliau? Bil huda wa dinil haqq, yaitu dengan al-huda dan agama yang hak, agama yang benar. Salah satu nama daripada petunjuk Allah Al-Quran ini adalah al-huda. Al-huda itu artinya ya, petunjuk. Jadi Al-Quran salah satu namanya di dalam bahasan ilmu tafsir ulumul Quran tidak ada perselisihan para ulama, yaitu al-huda. Selain nama lain seperti az-zikir dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud al-huda yaitu dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an.
Yang kedua wadinil haq, itu agama yang hak, agama yang benar. Jadi dalam hal ini adalah korelasi hubungan antara al-huda, petunjuk Allah yang jelas, Al-Quran, dengan pelaksanaan isi Al-Quran, itulah agama yang hak itu. Dinul haq. Bil huda wa dinil haq. Seperti contohnya ketika Allah dalam Al-Quran memerintahkan hambanya untuk, sebagaimana ayat waqimus salat wa atuz zakah, dirikan salat dan tunaikan zakat. Itu adalah petunjuk di dalam Al-Huda, dalam Al-Quran. Sedangkan dinul haq, agama yang hak itu, bila mana ayat itu sudah ditegakkan, orang-orang muslim, orang-orang mukmin melaksanakan salat sebagaimana ditentukan dalam syariat Islam ini yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ketika umat Islam melaksanakan zakat, mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan sedekah yang lainnya. Itulah tegaknya dinul haq. Para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan begitu dengan ayat-ayat lain yang berisi perintah dan larangan, selama belum ditegakkan, maka belum tegak pula agama yang hak itu. Demikian secara khusus sesuai bahasan tema hari ini. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang beriman untuk berjamaah dan menghindari hidup berfirqah-firqah, sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ila akhiril ayat. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yaitu al-Islam. Jami'an, seraya kalian tuh berjamaah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berfirqah-firqah, jangan kalian bergolong-golongan. Hal ini sesuai dengan ayat yang baru saja disampaikan, yaitu surah Al-An'am ayat yang ke-159 ini. Ya, 159. Maka sambungan ayat yang 159 Al-An'am ini, summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian diberitakan kepada mereka atau diberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Ini ayat yang ke-160, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang di hadapan Allah nanti dengan perbuatan yang baik, satu perbuatan yang baik dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala baginya pahala 10 kali lipat. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang datang dengan satu dosa, satu perbuatan dosa, maka tidak diberi balasan melainkan hanya satu balasan saja. Wa hum la yudlamun, dan mereka sedikit pun tidak dianiaya, tidak dirugikan, tidak dizalimi. Begitulah para ikhwan dan akhwat, betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kelipatan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat baik, sementara orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, tidak dibalasi kecuali dengan hanya semisal atau berbanding satu dengan apa yang dia lakukan. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Maka ketika kita melihat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW tadi, adanya perintah di akhir hadis itu, alaikum bil jamaah, maka wajib atas kalian itu untuk
hidup berjamaah. Ini yang perlu kita fahami, para ikhwan dan akhwat dan saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Berjamaah ini adalah merupakan jati diri bagi umat Islam. Berjamaah itu tidak akan mengganggu stabilitas kehidupan orang di dalam bernegara, tidak mengganggu sama sekali. Sebagaimana kita melakukan pelaksanaan aplikasi daripada syariat Islam, ya, seperti halnya sholat. Kita sholat secara berjamaah di masjid. Apakah ini mengganggu kestabilan atau stabilitas dari kehidupan orang lain di dalam bermasyarakat, di dalam bernegara? Jelas tidak akan ada. Demikian juga tiba waktunya untuk saum berpuasa, maka ditegakkan saum itu sesuai dengan aturan dan syariat Islam. Maka tidak ada orang yang perlu merasa terganggu dengan orang Islam, orang yang beriman melakukan puasa. Demikian juga berzakat. Ya, bahkan berzakat, berinfak, bersedekah itu dalam Islam akan memberikan kesejahteraan bagi kehidupan secara sosial, secara hidup bermasyarakat. Dalam istilah Islam, hidup bermasyarakatnya kaum muslimin itu disebut dengan ijtimaiyah. Ya, jadi berjamaah tidak akan merusak pergaulan muslimin, orang-orang Islam dengan kalangan di luar Islam. Tidak ada. Maka perintah ini hendaklah kita tunaikan apabila kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ya. Kemudian lanjutan hadisnya, alaikum bil jamaati wa iyyakum wal furqah. Wajib atas kalian berjamaah dan jauhi oleh kalian berfirqah-firqah, bergolong-golongan. Karena setan beserta orang-orang yang menyendiri dan menjauh dari orang yang berdua. Dari sini kita tahu bahwasanya bahaya hidup berfirqah-firqah. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, juga melewati lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Berfirqah-firqah itu terlarang. Maka hal ini perlu kita secara seksama memperhatikan dasar-dasar perintah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antaranya adalah hadis yang sedang dibacakan ini. Nah, kemudian nasihat juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang kemudian oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang berdiri artinya yang pada posisi beliau adalah sebagai pemimpin umat, sebagai khalifah yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW di muka bumi ini. Ya. Maka beliau mengatakan sesuai sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mau tinggal dalam jannah atau surga, maka tetapilah al-jamaah. Man arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Barang siapa yang ingin tetap berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah mereka tetap atau tetapi al-jamaah. Barang siapa yang bergembira dengan kebaikannya dan merasa buruk dengan segala kelakuan jahatnya, maka yang demikian itu adalah
orang-orang yang beriman. Jadi memang di dalam hati manusia itu akan ada rasa gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatnya Islam ini apabila melakukan perbuatan yang baik. Demikian juga orang-orang yang selain dari orang-orang muslim, tentu kebaikan itu akan menyebabkan orang itu merasa bahagia, merasa nyaman hidupnya. Sebaliknya, orang merasa tidak nyaman, merasa tidak bahagia apabila hidupnya senantiasa berbuat dosa, karena merasa dirinya digerogoti oleh sesuatu yang akan membuat dirinya was-was. Ya. Jadi dosa itu adalah apa yang seseorang merasa takut dalam dirinya, merasa khawatir dirinya dengan perbuatan itu, dan dia tidak mau diketahui oleh orang lain. Itulah dosa. Jadi apabila orang bertahan dengan apa yang menjadi kebiasaan buruk, tidak mau membuka diri untuk bertaubat dengan berbagai macam jalan, ya diantaranya ya namanya dosa itu adalah sebuah penyakit, ya ibarat orang yang punya penyakit di dalam dirinya, kalau dia bicara-bicara dengan saudaranya tentang penyakitnya, mungkin akan bisa ada jalan keluar ya untuk mendapatkan pengobatannya. Biasanya sakit yang tidak mau diungkap orang itu kalau apa namanya, seperti sakit-sakit ya gatal atau koreng di badan ya ibaratnya ya. Nah, itu jarang mau diungkap itu ya. Kalau takut untuk berobat berarti membiarkan penyakit itu menjalar terus. Sedangkan penyakit yang namanya ingin selalu hidup dalam keadaan berpecah belah ini juga merupakan penyakit yang kronis, saudara sekalian, para ikhwan dan akhwat. Bahaya, penyakit yang berbahaya. Orang hanya bisa melihat penyakit ini berbahaya atau tidaknya bila mana meresapi dan menyelami akan makna ayat Allah Subhanahu wa taala, bil khusus pada surah Al-An'am ayat yang ke-159 tadi. Dan tentang pahala dan dosa tadi itu demikian beriringan ayatnya, berarti orang-orang yang berada dalam keadaan di luar kontrol kepemimpinan Rasulullah SAW, kemudian di luar pengawasan dan kontrol kepemimpinan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin dan imam-imam bagi kaum muslimin sepanjang zaman ini nanti, maka itu akan ada konsekuensi dosa itu, karena membiarkan hidup dalam keadaan selalu berpenyakit, yaitu penyakit perpecahan itu penyakit. Karena dari perpecahan, apabila kita kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat yang ke-103 tadi. Kita lanjutkan ayatnya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a, dan ingat oleh kamu sekalian nikmat Allah kepada kalian ya ketika kalian itu sudah dalam keadaan bermusuh-musuhan, ya fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah menjinakkan antara hati-hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana,
maka menjadilah dengan nikmat Allah itu kalian menjadi bersaudara kembali. Dari awalnya memang sudah bersaudara orang-orang manusia di muka bumi ini, karena perpecahan, karena pola hidup yang salah tadi itu, yaitu dengan berfirqah-firqah, menjadi bermusuh-musuhan, berpecah belah itu. Ya, itu ayat Allah jelas itu mengungkap tentang sisi buruk atau salah satu noda hitam dalam kehidupan umat zaman sebelum datangnya dakwah Rasulullah SAW. Ya, masa antara dakwahnya para rasul sebelumnya atau masa patroh antara itu dengan masa diutusnya Rasulullah SAW telah terjadi banyak kerusakan, diantaranya rusaknya hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, bil khusus antara orang-orang muslimin, orang-orang mukminin. Karena sebab tadi itu. Ya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Keadaan kalian pada saat bermusuh-musuhan, berselisih, hidup berpecah belah, hidup bergolong-golongan tadi itu, bagaikan orang yang sudah berada di tepi jurang api neraka. Ya. Jadi keadaannya fa anqadhakum minha. Lalu Allah dengan keadaan itu mengangkat, menyelamatkan dari jurang neraka, dari tepi jurang neraka tadi. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan, menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian itu mendapatkan petunjuk. Jadi jelas ya para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi banyak sekali ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kita ini untuk hidup berjamaah, bersatu kaum muslimin ini di dalam satu kepemimpinan, dan melarang umat Islam ini hidup berpecah belah, bergolong-golongan. Demikian halnya juga dengan umat Islam ini, yang bisa memicu perpecahan itu diantaranya adalah karena cenderung untuk sukuisme, ya, pola hidup sukuisme atau berkabilah-kabilah, ya, yang sifatnya akan memicu perpecahan. Kalau manusia hidup berkabilah, bersuku, itu memang sudah sunnatullah adanya. Ya, di Arab pada saat itu orang banyak suku. Ya, di antaranya yang terkenal masyhur adalah suku bangsa Quraisy. Ya. Timbulnya perpecahan mereka itu karena sebagian merasa lebih mulia daripada yang lain. Sementara ada lagi nanti datang yang lain merasa dia lebih mulia. Maka sama-sama ingin mencari mana yang lebih mulia, mana yang lebih terhormat. Kalau melakukan apa-apa nanti kata yang merasa lebih mulia, kami yang lebih pantas. Suku itu tidak pantas melakukannya karena kurang mulia. Sementara suku kamilah yang pantas. Itu pernah terjadi sebelum Rasulullah SAW, ya, oleh Allah SWT diberikan nubuah sebagai nabi dengan diturunkan wahyu oleh Allah SWT. Dalam tarikh disebutkan bahwa hampir terjadi peperangan antar suku. Dari sekian banyak suku itu, ya, ketika peristiwa retaknya salah satu dinding Baitullah karena banjir besar pada masa itu dalam tarikh itu, sehingga Hajar Aswad itu copot keluar dari sudut Hajar Aswad itu,
Jadi orang-orang Arab pada saat itu sangat memuliakan Ka'bah Baitullah. Walaupun dalam sisi lain mereka tetap menghiasi sekitar Baitullah itu berhala-berhala, patung-patung. Tiap suku bawa berhala. Nih, suku ini A bawa berhala sendiri, suku B dan seterusnya bawa berhala sendiri-sendiri. Penuh sekeliling Ka'bah itu. Bukan mereka tidak tahu pencipta alam semesta ini Allah SWT, tapi mereka tidak merasa sempurna kalau ibadah itu mengikuti syariat yang dibawa oleh para nabi, para utusan Allah. Mereka harus mengikuti budaya leluhur mereka. Kalau ditanya kenapa kalian menyembah berhala ini, kami tidak menyembah berhala. Ini hanya perantara saja. Kami itu menyembah Allah. Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Hanya perantara supaya kami ini bisa dekat sekali dengan Allah, melewati ini batu-batu yang dipahat ini. Bagi kita yang sudah berakidah yang bagus, ya ini penyakit ya, tidak masuk akal. Bagi mereka menghilangkan kultur ini lebih baik perang daripada tidak mengikuti kultur ini dalam beribadah. Nah, begitu selanjutnya yang mewarisi budaya leluhur jahiliyah itu. Maka tibalah permasalahan. Kata suku A, kami yang berhak mengangkat kembali Hajar Aswad ini tempatnya. Kata suku B, kami berhak, lebih berhak kami, turunan nenek moyang kami lebih dekat dengan turunan orang yang telah membangun Ka'bah ini. Nah, dan seterusnya sampai timbullah bentrok yang hampir saling menghunus pedang. Maka ada beberapa di antara tokoh suku itu timbullah berembukan mereka. Kita tunggu sampai besok, saudara-saudara. Bagaimana? Ada pemuda di sini yang orangnya terkenal jujur, orangnya terkenal baik, amanah kalau titipi apa-apa. Namanya Muhammad. Kita tunggu dari dia. Ya, ada yang bilang kalau begitu kita lihat siapa yang lebih dulu masuk atau berada di Masjidil Haram. Nah, besok tuh. Ternyata begitu mereka datang tepat yang diduga oleh sebagian tadi Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat jadi Rasul. Yang ada di dalam masjid itu adalah pemuda yang bernama Muhammad tadi. Nah ini nih, ini yang kita ambil bagaimana putusan beliau nih. Akhirnya oleh beliau dalam riwayat itu direntangkan selembar kain sorban kalau istilah kita sekarang ya, segi 4, diambillah dipanggil masing-masing kepala suku itu. Satu megang sebelah sana, satu megang sebelah sana, sini. Berapa pojok sisi itu dikelilingi oleh orang yang megang yang kepengen menjadi orang hebat tadi, orang besar tuh ya. Karena memang begitu, megang kain itu aja luar biasa itu. Ya, makanya di dalam masyarakat kita kalau yang nggak kepake itu berarti orang rakyat biasa. Kalau yang kepake itu tokoh ya. Akhirnya pegang semua bapak-bapak. Oleh Rasulullah SAW diambil batu itu, dimasukkan ke dalam tengah-tengah sorban itu. Baru diangkat dan mereka mendekati itu, didekati. Sebagian tukang yang nyampur semen dan lain sebagainya, pada saat itu mungkin kapur ya, untuk penempelannya itu, beliau sendiri yang meletakkannya. Tokoh-tokoh tadi hanya mengangkat aja. Mereka sudah bahagia luar biasa, dan mereka itu salut dengan keadilan yang dilakukan oleh Muhammad SAW pada saat itu. Jadi mereka menggelari Al-Amin kepada Nabi Muhammad SAW sejak itu. Orang yang terpercaya, orang yang bisa dipercaya, yang tindakan apa yang menjadi keputusannya dipercaya dan diikuti. Subhanallah. Padahal mereka orang-orang jahiliyah itu. Mereka pikir bisa memegang batu Hajar Aswad
Tidak bisa. Allah berkehendak seperti itu dan hati mereka ikut manut dengan itu. Itulah tentang perpecahan yang tadi itu bisa didamaikan apabila ada yang memimpin, dan yang memimpin itu tiada lain adalah para Rasul Allah, dan Rasul Allah itu terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Walaupun memang ada sebagian orang yang mengatakan bahwa tidak ada ayat katanya di Al-Quran itu yang mengatakan Nabi Muhammad Rasul terakhir katanya. Jadi yang lain-lain setelah itu banyak Rasul juga. Kalau Nabi terakhir, ya. Tapi yang perlu kita fahami, secara bahasa Rasul itu memang banyak. Tapi yang Rasulullah SAW hanya satu, Nabi Muhammad SAW. Yang Allah utus untuk menghancurkan Raja Abraha dan bala tentaranya, itu apa namanya? Rasul. Burung ababil itu kan? Iya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan aku utus pada mereka untuk menghancurkan, menghantam mereka itu tayran ababil. Itu burung yang berbondong-bondong, burung ababil namanya. Ya kan? Burung itulah yang membawa kerikil dari jahanam, neraka, untuk melontar. Tiap-tiap kerikil itu sudah tercatat nama orang yang akan dituju. Jadi burung itu sudah tidak pergi kemana-mana. Yang mana yang perlu disemprot dengan batu ini? Udah. Semua itu adalah diutus oleh Allah. Ya, kalimatnya warsala alaihim tayran ababil. Iya. Kalau orang mengutus seseorang itu namanya juga bahasa, dalam arti bahasa Rasul, utusan Rasul. Sahabat yang diutus sebuah negara, diutus oleh Rasul, namanya Rasulillah. Utusannya utusan Allah. Siapa yang mengutus kamu ke sini? Yang mengutus saya ini utusan Allah. Iya. Saya bukan utusan Allah katanya. Tapi saya ini utusannya utusan Allah. Jadi itu harus difahami seperti itu. Karena yang diutus oleh Allah untuk membawa risalah al-Islam ini adalah para nabi. Dan yang memimpin di setiap kehidupan masyarakat, beberapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya. Ada yang wilayahnya di kota A, kota B, dan seterusnya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran itu bahwa Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Surat Fatir itu ya. Surat Fatir ayat yang ke-24 insyaallah. Sungguhnya kami mengutus engkau Muhammad. Arsalnaka ya. Mengutus. Telah mengutus engkau Muhammad. Bil haqqi, dengan bawa al-haq, kebenaran. Basyira wa nadhira. Tugasnya adalah memberi kabar gembira pada siapa yang beriman kepada Allah, surga tempatnya. Wa nadhira, dan berita ancaman siapa yang tidak mau beriman pada Allah, neraka tempatnya. Jadi seperti itu. Jadi bukan Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengancam-ngancam, tapi Allah yang menugaskannya basyira wa nadhira. Ada ya surat Fatir ayat 24 tadi. In min ummatin illa khala fiha nadhir. Tiada satu umat pun di seantero bumi ini, di seantero alam ini, sepanjang zaman ini, illa khala fiha nadhir, melainkan sudah berlalu di tengah-tengah mereka seorang yang memberikan peringatan.
Ada maksud saya? Ayat 24. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Jadi ini yang menjadi bukti dalam tarikh itu tidak bisa diselewengkan oleh pihak manapun, bahwa tiap suku, tiap bangsa itu ada nabinya, ada pemberi peringatan. Yang memberi peringatan itu para nabi. Sesudah aku tidak ada lagi nabi, kata Nabi Muhammad SAW. Innahu la nabiyya ba'di. Sungguhnya tidak ada lagi nabi sudah aku. Jadi tidak ada yang diutus sebagai rasul lagi. Maka itu kalimatnya yang benar. Jadi pemungkasnya Nabi Muhammad SAW, pemungkasnya Rasul Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Tiap-tiap umat ada nabinya. Dan boleh jadi satu kaum ada beberapa nabi. Dan beberapa nabi itu ada yang memimpin di umat itu, namanya Rasul. Ya, jadi Rasul itu pemimpin umat satu kaum. Sementara Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, pemimpin seluruh umat sejagat raya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya, tidaklah dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, ya, kecuali untuk memimpin kafatan linnas, seluruh manusia, untuk seluruh manusia. Basyiran wa nadhira, membawa kabar gembira dan berita ancaman. Akan tapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui itu. Jadi apalagi sudah ditutup sekarang ini dengan pemberitaan-pemberitaan, tulisan-tulisan yang sifatnya memperkecil skup dan ruang lingkup dakwah beliau. Nah, kalau kita kembali kepada surat As-Saff ayat 9 tadi para ikhwan, maka untuk apa Allah memberikan dua hal tadi? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Supaya dengan al-huda dan dinil haq, ya, agama yang hak tadi itu, untuk Allah menangkan, untuk dia Allah memenangkan atas segala agama yang ada di muka bumi ini, atas segala isme, pemahaman apapun di muka bumi ini. Walaupun orang musyrik itu menjadi benci. Akhir-akhir ini kita dengarkan ada orang yang mengkerdilkan, merendahkan syariat Islam ini dengan dalih segala macam untuk persatuan, untuk kesatuan. Kita harus keluar dari syariat, keluar dari kitab suci untuk kitab konstitusi. Nauzubillah min dzalik. Ente kira konstitusi itu lebih tinggi? Konstitusi itu pemahaman manusia untuk sepakat melaksanakan suatu. Itu benar, konstitusi. Tapi lahirnya itu semua itu ada dasarnya. Semua agama Allah SWT ini sudah dinyatakan dalam Al-Quran. Siapa yang mencari agama selain Islam ini tidak diterima daripadanya, dan di akhirat menjadi orang yang rugi. Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari mengamalkan agama selain Islam ini sebagai agamanya, selamanya tidak diterima daripadanya, kehidupannya tidak diterima, perbuatannya apapun tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat menjadi orang yang rugi, orang yang merugi. Dan ini tidak boleh kita tutup-tutupi, harus kita sampaikan saudara sekalian. Bagaimana dengan orang yang milih agama yang lain? Itu urusannya sendiri. Sedangkan orang yang berada dalam Islam pun, kalau dia keluar dari ketaatan kepada khalifah, kepada imam-imam bagi kaum muslimin itu, secara periodik, secara satu waktu ke waktu yang lainnya, maka tadi itu di luar tanggung jawabmu, kan gitu.
yang hidup pada zaman Rasulullah SAW, yang hijrah ada dalam tanggungan Nabi. Kalau yang tidak mau hijrah di luar tanggungan Nabi, kan gitu. Yang berbaiat kepada khalifah, pada imamul muslimin, berarti tanggung jawabnya imamul muslimin. Yang belum berbaiat berarti di luar tanggung jawab. Dan kalimat-kalimat ini dianggap oleh sebagian manusia, ini bahaya, ini ekstrim. Ini mana ada yang ekstrim? Itu ada semua dalam Al-Quran. Iya, radikal nih orang ini. Ini kalimat ini yang harus kita luruskan. Kalau kita mengatakan isi Al-Quran ini orang menyampaikan dibilangnya radikal, ya berarti ini kita harus kembali kepada isi Al-Quran ini. Ini orang kemarin tuh yang dia bilang kita harus menegakkan konstitusi. Tidak ada orang yang menolak yang namanya konstitusi misalnya dalam kehidupan di negara Indonesia ini, tidak ada. Tapi memahami bahwasanya al-Islam ini adalah mempunyai kedudukan yang tinggi, Al-Quran sebagai kitab suci dari Allah SWT adalah tinggi. Ini tidak lantas kita disuruh untuk keluar dari kitab suci untuk ke konstitusi gitu. Tidak benar itu. Ya, Al-Quran tetap mulia. Satu huruf, satu kalimat tidak ada tara dan bandingannya dengan apapun yang dibuat oleh manusia. Tapi ini tidak berarti kita menolak adanya kesepakatan. Ya, kalau orang hidup dalam satu wilayah lalu mengikat perjanjian, sebagaimana di negara ini mengikat dengan kehidupan bernegara dengan sebuah peraturan, ya itu sah saja sebagai orang yang hidup dalam satu negara. Seperti halnya di Madinah, Rasulullah SAW memimpin umat Islam seluruh dunia, tapi beliau berkedudukan di Madinah dan membuat perjanjian yang namanya Sulhul Madinah, atau yang disebut orang juga dengan kalimat Madinah Charter, ya, atau Piagam Madinah. Ya. Dulu orang bikin Piagam Jakarta, ini maksudnya kesepakatan untuk hidup orang-orang yang ada di Jakarta, Piagam Jakarta. Atau dibikin Jakarta untuk Indonesia, bisa. Adanya dasar-dasar negara yang menjamin kehidupan semua orang yang ada dalam negara ini diterima, tidak ada yang menolak, ya. Tetapi pengamalan syariat agama harus diserahkan kepada agama tersebut mengamalkannya, supaya kehidupan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hadanallahu yakum ajmain ala faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.